warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, surat Yunus ayat 7. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pengetahuan ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita, seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadin ya sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna, yang mereka tidak mengharap liqa'ana, untuk bertemu kami, kata Allah. Waradu, dan mereka senang bil hayati dunia, dengan kehidupan dunia. Watama'annu, dan mereka merasa tentram biha, dengan dunia ini. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka an ayatina, terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang kafir yang tidak menginginkan, tidak mengharap ketemu dengan kami, padahal kita nanti itu akan ditemui oleh Allah. Padahal kita ini nanti di surga akan bertemu dengan Allah. Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badri. Kamu besok di surga akan bisa melihat Allah seperti kamu bisa melihat bulan purnama. Berarti kan jelas. Lah wong-wong kafir itu gak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Wong-wong kafir gak percaya nek urip iku iso urip meneh. Jadi nek wis mati ya wis hancur dengan tanah. Mereka tidak percaya kalau hidup lagi di alam akhirat dan nanti akan bertemu dengan Allah, nanti akan dihisab oleh Allah. Mereka tidak percaya. Makanya orang-orang kafir yang tidak mengharap bertemu dengan kami, kata Allah, waradu bil hayati dunya, dan mereka cinta dengan kehidupan dunia ini, dan mereka sudah merasa tentram dengan dunia ini. Dunia ini segala-galanya baginya.
Terus pokoknya segala-galanya dunia. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami ghafilun, mereka orang yang lalai, lengah, lupa. Ulaika kata Allah, mereka itulah ma'wahum, tempat mereka annaru, neraka. Di dalam tafsirnya maksudnya neraka jahanam. Bima disebabkan apa yang kanu mereka adalah yaksibun, apa yang mereka usahakan di dunia ini. Ya, jadi berbeda dengan kita orang yang beriman. Kalau orang kafir itu mereka mengutamakan dunia, ya, mereka mengutamakan dunia karena mereka tidak percaya hidup sesudah mati. Jadi di dunia ini mereka itu mereka anggap segalanya. Berbeda dengan kita orang mukmin, ya. Dunia ini adalah hanya perantara. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah tempat kita menanam kebaikan. Hidup yang selama-lamanya adalah hidup di alam akhirat. Nah kan begitu kan? Jadi di dunia ini sementara. Yang selama-lamanya itu dianggaplah orang kafir yang seperti itu tempat tinggal mereka adalah di neraka jahanam. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman. Nah sekarang orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka membuktikan pengakuan imannya dengan amal soleh, menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya. Yahdihim, memberikan petunjuk kepada mereka siapa? Rabbuhum, Tuhan mereka, biimanihim, dengan iman mereka. Allah akan selalu memberikan bimbingan hidayah kepada mereka sebab keimanan mereka, karena mereka sudah punya dasar keimanan, dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Karena di sini amanu wa amilus sholihat. Adapun yang ngaku beriman saja tidak amilus sholihat, ya Allah tidak akan membimbing dengan hidayahnya kepada kebenaran. Tapi kalau orang itu iman dan beramal soleh, akan terus dibimbing hidayah, petunjuk ke jalan yang benar dan ketaatan kepada Allah. Kenapa Allah selalu memberikan petunjuknya? Biimanihim, sebab keimanan yang dimiliki oleh mereka. Ya, di dalam surga mereka tajri mengalir min tahtihim, dari bawah mereka al-anharu, sungai-sungai, fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itulah gambaran surga yang sudah sering kali digambarkan di ayat-ayat lain. Dakwahum, doa-doa mereka di dalam surga, fiha, di dalam surga itu, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surga mereka memanjatkan kalimat subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, maha suci engkau ya Allah, wa tahiyyatuhum, dan salam penghormatan mereka fiha, di dalam surga, salamun salamun salamun, ya, salamun qaulan mir rabbir rahim. Mereka para penghuni surga akan mendapatkan ucapan salam dari Allah, ya, akan mendapatkan salam dari Allah. Allah akan menemui para penghuni surga yang Allah, ya, apa itu, hamba Allah yang beriman ketika di dunia membenarkan ayat-ayatnya. Wa akhiru da'wahum, dan pada akhir doa-doa mereka, anilhamdulillahi rabbil alamin, ditutup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kalimat ini kan sudah kita lafadzkan sejak kita di dunia, ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Besok di surga, para penghuni surga itu juga memberikan salam penghormatan kepada Allah dengan kalimat subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa tahiyatuhum, dan penghormatan mereka fiha dalam surga salamun, dengan kalimat salamun, salamun. Jadi kalimat yang sekarang diberikan kepada kita ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapaan kita orang Islam, sapaan orang yang beriman, besok di surga juga pakai itu, Pak. Cuma di surga itu cuma salamun alaikum, salamun alaikum. Nah, kalimat salamun ini tetap dipakai sapaan bagi ahli surga. Nah, terus kalimat lagi alhamdulillahirabbil alamin, ini juga besok dipakai lagi di surga. Jadi kalimat Allah itu kekal. Ya dipakai ketika di dunia, besok juga tetap dipakai di akhirat. Kan begitu kan? Ya, jadi kita hidup di dunia ini ya gak perlu susah, gak perlu sumpah. Karena apa? Ketika di dunia yang jadi pangeran ya Allah, begitu kan? Nanti di akhirat sing dadi pangeran ya Allah. Kan begitu, Pak? Apa urip kok susah? Urip ndok donya sing dadi pangeran ya Allah. Engko ndok ngene akhirat sing dadi pangeran ya Allah. Gak akan pindah. Jadi nanti kita ini akan melanjutkan di surga, di akhirat nanti juga bertemu Allah. Begitu ya. Nah, adapun orang-orang yang kafir itu orang yang tidak beriman, menjadikan dunia ini seakan-akan selamanya dan segalanya. Jangan sampai punya kesan seperti itu. Kalau di dunia ini dianggap segalanya, maka pasti dia akan menghalalkan segala cara. Gitu. Karena dia menafikan kehidupan akhirat. Ya, beda dengan orang-orang yang punya konsep ala dunia ibarat mampir ngombe lah, kok ngoyo-ngoyo. Ada yang begitu kan? Nah itu sih bener ngono. Begitu. Ya, dunia ibarat wong lunga bakal balik. Nah, itu gambaran-gambaran dari hadis Rasul mengatakan begitu. Jadi di dunia ini cuma sebentar kalau dibanding dengan kehidupan akhirat. Gitu. Nah, amal yang sebentar ini nanti untuk hidup selama-lamanya. Ya. Kalau jenengan hidup di dunia itu misalnya, Pak, misalnya umur kula jenengan ini sampai 80. Terus dipotong usia balik. Usia balik itu berarti mulai dicatat amal itu usia 15 tahun. Orang laki-laki itu baliknya kan dihitung 15 tahun. Kalau orang perempuan itu kan ketika sudah keluar darah haidnya, kan begitu. Ya itu mulai dihitung, Pak. Nah, misalnya umurnya 80, dipotong 15, berarti nggak piro? 65 kan? Ya selama 65 itu kita beribadah kepada Allah. 65 beribadah, nanti kita kalau masuk surga selama-lamanya. Coba. Makanya masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, bukan karena amalnya. Gitu, Pak. Karena ada hamba Allah di dalam kitab itu dijelaskan, Pak. Ono wong walim mus ibadah luar biasa. Ibadah, sholat jamaah luar biasa, poso, qiyamul lail, wis pokoknya gak pernah maksiat, tidak pernah maksiat, ibadah yang luar biasa, gak pernah maksiat. Maka di hadapan Allah, Allah ngendikan, masuklah surga kamu dengan rahmatku. Dadak wong iki sombong, Pak. Ndak ya Allah, saya masuk surga karena amal saya. Saya di dunia sholat, saya di dunia juga puasa, saya tidak pernah maksiat. Allah ngendikan lagi, masuklah surga dengan rahmatku. Dia bantah lagi, Pak. Enggak ya Allah, saya masuk surga karena amal saya. Baik, kalau kamu masuk surga karena amalmu,
berapa lama kamu hidup di dunia? 80 tahun ya Allah. Dipotong usia balikmu 15 tahun, berarti 65. Berarti amal solehmu cuma 65 tahun. Kalau kamu masuk surga karena amalmu, silakan kamu masuk surga cuma 65 tahun saja, berdasarkan amalmu. Iya kan? Orang ini bantah, Pak. Enggak ya Allah, janjimu katanya kholidina fiha abada, katanya di surga itu kekal selama-lamanya. Loh lah ya, karena aku persilakan masuk surga karena rahmatku, tapi kamu ngengkel karena amalmu cuma 65. Ya logikanya kalau amalmu cuma 65 tahun, ya kamu masuk surga 65 tahun saja. Setelah itu keluar dari surga. Enggak ya Allah, enggak ya Allah, mohon maaf, saya bertobat, saya salah. Enggak, karena kamu sudah sombong di hadapanku. Malaikat lemparkan ke dalam neraka dulu orang itu. Saya tidak suka orang sombong seperti ini. Kan begitu kan? Makanya kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, Pak. Ya kok bisa? Ya jelas karena rahmatnya Allah. Wong amal cuma 65 tahun kok dikei surga kholidina fiha abadan, selama-lamanya. Apa gak rahmatnya Allah itu? Gitu? Logikanya begitu kan? Nah, itu sini loh, Pak. Ya jelas karena rahmatnya Allah lah. Wong amalnya cuma 65 tahun kok. Kemudian kita disuruh di surga sampai selama-lamanya. Ini kan karena rahmat Allah, saking rahmatnya Allah, Pak. Makanya kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Ya cuman rahmat Allah itu turun ya karena amal kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kan begitu kan? Jadi itu akhirnya dalam kisah itu mereka dilemparkan ke dalam neraka dulu. Karena Allah itu sangat tidak suka kalau ada orang sombong itu, Pak. Iblis itu diusir oleh Allah itu karena kesombongannya, mengaku lebih baik dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Ya, jadi sebaik-baik manusia tetap tidak bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Makanya Rasulullah kan pernah ngendikan di hadapan para sahabat itu, wahai sahabatku, semua umatku tidak akan bisa selamat dari api neraka karena amalnya. Rasulullah kata, wahai sahabatku, tidak ada seorang pun yang selamat dari api neraka karena amalnya. Kan begitu. Nah, Rasulullah, kemudian para sahabat ada yang bertanya, engkau ya Rasul juga tidak bisa selamat dari api neraka karena amalmu? Iya, termasuk saya. Rasulullah melanjutkan hadisnya, illa ayyataghammadaniyallahu bi rahmati, kecuali Allah menyelimuti aku dengan segala rahmat. Begitu, Pak. Ya. Jadi amal kita ini terlalu remeh kalau hanya untuk masuk surganya Allah dengan segala fasilitas yang luar biasa ini. Ibaratnya wong Jawa gak nyucuk amal awak dhewe kanggo mlebu swarga itu gak iso, gak cukup. Nah, disitulah walau yu'ajjilullahu, jikalau Allah menyegerakan linnasi bagi manusia asyarra, kejelekan berupa azab, istijalahum, seperti permintaan mereka untuk disegerakan bil khairi, dengan diberikan kebaikan, laku diyanis saya diputuskan ilaihim bagi mereka ajaluhum, ajal mereka, fanadaruhu, maka Allah membiarkan alladzina, orang-orang yang layar juna mereka tidak mengharap liqa'ana, bertemu dengan kami, kata Allah,
fituyanihim, tak biarkan dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka terumbang-ambing. Ini orang-orang kafir Quraisy itu begini Bapak Ibu. Jikalau Nabi Muhammad itu menyampaikan ayat tentang dosa, tentang neraka, tentang turunnya azab, orang-orang kafir Mekah itu nantang pada Nabi Muhammad, jikalau yang kamu sampaikan itu benar Muhammad, coba turunkan azab sekarang juga Muhammad. Begitu. Mereka itu nantang begitu. Turunkan azab sekarang juga kalau memang yang kamu baca itu benar Muhammad. Jadi jikalau Allah menyegerakan kepada manusia asyarro, kejelekan berupa azab, itu istijalahum, seperti apa itu, mereka menginginkan segera diturunkan kebaikan. Jikalau diturun azab, niscaya Allah akan menghabiskan mereka, ajal mereka sampai di situ, maksudnya sampai di situ aku bersih. Tetapi tidak. Ketika Nabi Muhammad ditantang begitu, Nabi Muhammad jawab, urusan turunnya azab ini terserah Tuhanku, bukan kewenanganku. Coba aku menyampaikan kabar akan peringatan ini kepada kamu. Begitu. Nah, kenapa Allah tidak menurunkan azab kepada umat Nabi Muhammad seperti umat-umat terdahulu? Ya karena Nabi Muhammad sendiri tidak setuju dan tidak pernah minta diturunkan azab untuk umatnya. Jadi Allah juga tidak menurunkan, begitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi karena Nabi Muhammad sendiri tidak ingin ada turunnya azab seperti umat-umat terdahulu, maka juga Allah tidak akan menurunkan azab. Maka mereka tidak dihancurkan oleh Allah, tapi dibiarkan dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka terumbang-ambing. Gak ada kemantapan untuk beriman kepada Nabi Muhammad, selalu ragu terhadap ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad untuk mereka. Dibiarkan sama Allah. Maksudnya apa kok Allah kok membiarkan? Allah masih memberikan waktu, barangkali mereka mau bertobat. Kalau mereka tidak mau bertobat, barangkali dari anak keturunan mereka masih ada yang mau mengikuti agama Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu keinginan Allah. Makanya sepanjang sejarah Nabi Muhammad diutus itu tidak ada Allah menurunkan azab untuk menghabiskan umatnya Nabi Muhammad, tidak ada. Tidak seperti kaumnya Nabi Nuh, tidak seperti kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, tidak seperti kaumnya Nabi Soleh, kaum Thamud, dihancurkan oleh Allah mereka itu. Tidak seperti itu. Ya. Wa idza massa, dan apabila menimpa al insana, kepada manusia, adzurru, bahaya. Kalau ada bahaya yang menimpa, tentu bahaya ini tidak sekeras bahaya yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Ada bahaya yang menimpa, atau misalnya kekeringan, terus kekurangan pangan, da'ana, mereka berdoa kepada kami, lijambihi, baik dalam keadaan berbaring, au qaidan, atau dalam keadaan duduk, au qaiman, atau dalam keadaan berdiri. Mereka terus berdoa memohon untuk dihilangkan azab itu. Falamma kasyafna, maka ketika kami hilangkan anhu, dari mereka, dzurruhu, bahaya mereka, azab mereka, siksa mereka, marra, mereka kembali lagi kepada kekafiran, ka'alam yad'una, seakan-akan mereka tidak pernah berdoa kepada kami, kata Allah, ila dzurrin masah, seakan-akan mereka tidak pernah berdoa untuk dihilangkan bahaya itu, musibah itu. Jadi kalau orang kafir itu kalau
ditimpa musibah itu merengek-rengek kepada Allah, tapi begitu musibah itu dihilangkan mereka berlaku sombong kafir, seakan-akan kemarin itu gak rumangsa nek dhewek niku njaluk dihilangkan apa itu bahaya itu. Kadzalika demikian itu zuyina dihias-hiasi indah lil musrifina bagi orang-orang yang melampaui batas, makanu terhadap apa yang ya'malun mereka kerjakan. Walaqad dan sungguh benar-benar ahlakna kami hancurkan al-quruna generasi min qablikum dari sebelum kalian, lama dolamu ketika mereka itu berbuat dolim, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Telah kami hancurkan umat-umat terdahulu sebelum kalian, waja'athum dan telah datang kepada mereka kaum-kaum terdahulu rusuluhum rasul-rasul mereka, utusan-utusan mereka bil bayyinati dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Wa makanu dan tidaklah mereka liyu'minu untuk mereka beriman. Jadi nabi-nabi mereka didustakan, mereka tidak mau beriman. Kadzalika demikian itulah najzi kami memberikan balasan al-qauma kepada kaum al-mujrimin, kaum yang berbuat dosa. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran ini sudah memuat kisah-kisah umat-umat terdahulu, tapi orang kafir tetap tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah. Mereka masih menganggap bahwa Al-Quran ini gawenane Nabi Muhammad, dongenge wong-wong dhisik dikumpulno karo Nabi Muhammad. Meskipun orang kafir Mekah. Summa kemudian ja'alnakum kami jadikan kamu sekalian khalaifa pengganti fil ardi di muka bumi, mim ba'dihim dari sesudah mereka dihancurkan, linanduro agar kami memperhatikan kaifa bagaimana ta'maluna apa yang kalian kerjakan. Jadi sesungguhnya kalian ini, umat Muhammad ini adalah umat-umat pengganti, khalaifa fil ardi, para umat-umat pengganti di muka bumi, mim ba'dihim sesudah umat-umat terdahulu ini dihancurkan oleh Allah. Ya, sesudah umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah, maka dilahirkan Nabi Muhammad dengan kaumnya. Maka kaumnya itu pengganti daripada generasi umat-umat terdahulu yang telah dihancurkan oleh Allah. Nah, linandura kaifa ta'malun, dan kami perhatikan bagaimana apa yang kamu kerjakan akan dicatat oleh Allah. Ya, akan dicatat oleh Allah dan nanti akan dibalas oleh Allah. Kalau yang baik berarti akan dibalas dengan surganya. Kalau yang perbuatan dosa dan maksiat akan dibalas dengan azab dan siksaan. Begitu. Barangkali ada yang tanyakan, monggo. Ada yang tanya di luar ini juga nggak apa-apa. Bismillah. Di luar tema ini nggak apa-apa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai yang kafir. Oke. Ini yang banyak mengatakan kafir itu selain agama Islam kan kafir. Oke. Jadi agama lain itu kafir semua. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu menutup. Kafaro itu menutup. Jadi dari kata kafaro yakfuru kufrun, kufur. Kafaro itu menutup. Orang yang menutup dari kebenaran itu namanya kafir. Orang yang menutup dari kebenaran, dia tahu kalau itu benar tapi dia menutup, tidak mau menerima kebenaran itu namanya kafir. Maka bahasa kafir ini diambil oleh bahasa Inggris jadi cover. Cover itu kan apa itu, sampul yang tebal itu untuk melindungi yang kecil itu. Jadi
kafir ini bisa terjadi di siapa saja. Orang Yahudi, Nasrani yang tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu juga dia kafir. Dia kafir. Wong dia tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi siapa saja, baik di luar Yahudi atau Nasrani, pokoknya mereka itu tidak mau menerima kebenaran, berarti perbuatan tidak mau menerima kebenaran itu namanya kafir. Mboten bae. Kafir. Monggo naik tambahi malih monggo. Barangkali jenengan masih punya. Nggih, monggo. Soalnya dalam pikiran saya kan seperti agama Nasrani itu kan punya tahu sendiri-sendiri. Nggih. Mungkin kepercayaan ya. Tapi orang baik mengenal perbuatan baik aja, neraka dan surga. Itu pengertiannya gimana? Agama lain itu juga punya kitab gitu nggih. Terus Ya dianggap dia juga mempunyai pengertian surga dan neraka, perbuatan baik dan tidak terus. nggih. Jadi semua kitab-kitab itu sama, Pak. Akan janji Allah, baik yang tertulis di Al-Quran maupun tertulis di Taurat maupun tertulis di Injil maupun tertulis di Zabur, janji-janji Allah akan surga dan neraka itu semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Barang siapa yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka pasti dia akan dimasukkan surga oleh Allah. Barang siapa yang melakukan dosa dan kemaksiatan, pasti akan dimasukkan neraka oleh Allah. Itu sama, Pak. Di kitab manapun sama gitu. Jadi orang masuk surga itu karena amal solehnya, bukan karena keturunan, kan begitu kan? Dan bukan karena apa-apa, karena amal solehnya. Nah, karena mereka itu sudah tidak bisa menjaga keorisinilan dari kitabnya, akhirnya terus dibelokkan sesuai dengan akal mereka. Pokoknya gak ada amal soleh, cinta kepada ini ya berarti sudah masuk surga kan? Itu berarti kan sudah menyimpang dari kitabnya. Sejak dulu yang namanya surga itu ya karena amal soleh, bukan karena faktor apa-apa, gitu ya. Bukan karena nabinya Nabi Isa, bukan karena nabinya Nabi Musa, bukan karena nabinya Nabi Muhammad. Nabi sopo ini gak amal soleh ya tetap lebih neraka kan begitu ya. Ya sama aja di kitab-kitab manapun. Jadi janji Allah itu tidak akan pernah berubah. Itu ya. Janji Allah itu tidak akan pernah berubah. Monggo barangkali ada yang punya pertanyaan lain. Oke. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca wallahu rahmatun bil kafirin. Itu maksudnya Allah meliputi orang-orang kafir. Itu maksudnya apa, Pak? Oh, nggih. Wallahu muhitun bil kafirin, ngerti guys? Bahasa muhit itu mengelilingi. Jadi maksudnya begini. Orang kafir itu mau sembunyi dimanapun, ya kan begitu kan? Mau sembunyi, menyembunyikan perbuatan dosa, menyembunyikan kejahatan dimanapun, Allah tetap tahu. Jadi seakan-akan iki wis lingkarane Allah iki, awakmu kate mlayu nandi. Maksudnya begitu, Pak. Kamu mau lari kemana? Oh, semuanya ini lingkaran Allah sudah. Kayak ibaratnya dunia itu selingkaran ini. Orang kafir mau berkelit gimana? Mau lari kemana? Mau menyembunyikan perbuatan maksiatnya di mana? Oh, sudah diliputi oleh Allah semuanya. Sudah dalam lingkaran Allah begini. Tidak bisa kemana-mana. Kan begitu, Pak. Tidak bisa kemana-mana. Itu maksudnya mukhitun itu bahwa kita ini dalam lingkaran Allah. Mau sembunyi di mana kita ini? Tidak bisa. Nah gitu ya. Ya karena orang kafir tidak percaya ya. Dikira kalau
kalau dibalik Nabi Muhammad itu terus dia melakukan dosa dan kemaksiatan itu aman gitu loh. Maka lo aman tekondi wong kamu itu mukhitun. Allah itu meliputi kamu kok merasa aman. Walaupun Nabi Muhammad jauh dari kamu ya tetap kamu dalam lingkaran Allah. Nah di situ Pak. Nah, gitu. Jadi Allah juga meliputi Lo jelas orang beriman sudah nggak usah diliputi ya sudah otomatis dia sudah dalam lingkaran Allah. Sudah dalam lingkaran Allah dia sudah taat ya sudah otomatis di situ. Nah orang kafir itu kan berusaha menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan perbuatan dosanya, begitu loh. Jadi kalau di hadapan Nabi Muhammad itu tidak menampakkan kekafirannya, tapi kalau dia itu jauh dari Nabi Muhammad itu perbuatan dosa kemaksiatannya luar biasa lah. Seakan-akan mereka itu merasa aman dari pengawasan itu. Padahal mereka itu dalam lingkaran Allah. Begitu. Orang mukmin ya sama dalam lingkaran Allah kita, dalam pengawasan Allah. Itu enggak baik ya? Ayo, monggo kalau ada yang lain. Kalau bertanya tema yang lain enggak apa-apa, tema yang lain, monggo. Oke. Mas seperti tadi mengenai celana Nabi kita begitu baiknya dia sudah masuk surga keluar umatnya belum ada yang itu mungkin. Betul. Kalau kita kan umat kita itu sembrono, tidak kano Nabi ini. Terus gimana Ustaz itu? Karena Nabi ini ya. jadi begini ya. Nabi Muhammad itu ya pernah ada sahabat begini. Ya Rasul, saya mohon didoakan nanti saya bisa di surga, saya bisa masuk surga. Begitu ya. Rasulullah menjawab begini. Ya tolong aku dengan banyak bersujud kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad ketika ada sahabatnya, ya Rasul mohon didoakan saya agar saya bisa masuk surga, sehingga saya bisa bertemu dengan panjenengan nanti di surga. Nabi Muhammad menjawab, ya tak dongakno, tapi bantulah aku dengan cara kamu banyak bersujud kepada Allah. Jadi begitu, bukan kok Nabi Muhammad, ya Rasul jenengan dongakno mlebu swarga, cek ketemu jenengan nanti di surga. Oh iya tak dongakno, enggak ngono. Bukan begitu. Ya saya doakan, cuma bantu saya dengan cara kamu banyak bersujud kepada Allah. Ya berarti umatnya Nabi Muhammad sing remeno gak gelem sujud, maksudnya gak gelem sholat. Ya doane Rasul ya kira-kira rada suwe dikabul. Kan begitu. Wong ini tadi aja ya tak bantu dongo, tapi ya bantulah aku dengan cara kamu banyak bersujud kepada Allah. Nah nek aku ndonga tapi awakmu dhewe gak gelem sujud, ya kira-kira ya suwe dikabul. Ya nduk neraka tambah luwih suwe ya. Jadi ya tetap mlebu swarga tapi ya di neraka dulu tadi itu, Pak. Jadi ketika Rasul membela, saya tidak akan mau masuk surga lagi ya Allah selama umat saya masih ada yang tertinggal di neraka. Itu pun bagi umat sing nemen ya suwe ketemune, Pak. Maksudnya itu nemen dosane, gak tahu sholat, gak tahu puasa. Ya berarti didoleki pun itu ya suwe ketemune. Kira-kira ndok pojokan neraka sing ndi ngono. Malaikat sampai kerepotan doleki. Begitu, Pak. Nah, dosane rada enteng-enteng ya cithik-cithik ketemu entasi. Nah, kira-kira sing nemen ya paling ya jauh perlu. Tak boleh meneh sampai gak gitu. Didoleki meneh. Ya kira-kira ngono, Pak, logikae ngoten. Jadi makanya Rasulullah itu ketika ada sahabatnya minta doa begitu, Rasulullah
bukan kok menjanjikan 100%, ya bantu aku dengan cara kamu banyak bersujud kepada Allah. Jadi biar doanya Rasul itu cepat ya gitu loh. Ya, kalau kamu sendiri tidak banyak bersujud ya masuk lama. Gitu nggih. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah berada dalam jalan kebenaran dan istiqomah dalam beramal soleh, sehingga kita besok masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.